adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan tetap sehat-sehat saja ya di rumah masing-masing. Adik-adik, hari ini sudah tanggal 3 Januari 2021. 2 hari yang lalu kita telah memasuki tahun 2021. Nah, tak lupa gak usah mengucapkan selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun 2021 ini semuanya bisa berjalan dengan baik, lebih baik lagi, dan tentunya kita semakin dekat dengan Tuhan. Adik-adik, kita sudah melewati tahun 2020. Walaupun mungkin kurang menyenangkan bagi adik-adik, seperti kita sekolah di rumah saja, lalu nggak boleh kemana-mana, kalaupun kemana-mana harus pakai masker, dan segala hal lainnya yang mungkin sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Tapi ingat adik-adik, kita harus tetap bersyukur. Terlebih lagi karena kita punya Tuhan. Tuhan yang terus bersama kita, yang terus menyertai kita, dan terus mengasihi kita hingga saat ini, hingga detik ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Dan Rasul berharap hati adik-adik semua sudah siap untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu yang tak pernah habis di dalam hidup kami, tiada berkesudahan. Kita bersyukur ya adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu baik, yang begitu hebat, yang sungguh mengasihi kita. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tiada habis-habisnya bagi kami, yang tiada berkesudahannya bagi kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan, kami sadar jika di dalam kehidupan kami seringkali melukai hati-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, ajar kami agar kami dapat lebih sungguh lagi mengasihi-Mu, dapat lebih sungguh lagi mengikuti segala perintah-Mu ya Tuhan, dan biarlah hidup kami semakin berkenan lagi di hadapan-Mu. Tuhan, sekarang kami sudah siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah segala pujian, nyanyian yang kami naikkan kepadamu itu semua berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sungguh kita harus bersyukur. Kita punya Tuhan yang begitu baik. Kasih setianya bagi kita tiada habis-habisnya dan tiada berkesudahan. Dan terlebih adik-adik, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang mau menebus hidup kita, menebus dosa kita, agar kita bisa selamat dan bisa kembali lagi dekat dengan Tuhan. Kita angkat pujian, bersyukurlah. Dengan bangkit berdiri, dengan lebih sungguh-sungguh dan bersemangat, kita naikkan pujian ini sambil tepuk tangan. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang begitu hebat, yang begitu baik kepada kita. Adik-adik, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan anugerah bagi kita untuk kita bisa menjadi rekan sekerja Allah dan kita bisa melayani Tuhan, dan kita juga bisa memberitakan Injil ke teman-teman kita, ke keluarga kita, dan ke sesama kita yang belum mengenal Tuhan. Kita bersyukur adik-adik karena Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah kepada kita, dan mari kita menjadi pekerja Kristus. Kita lebih sungguh-sungguh lagi menjadi pekerja Kristus. Kita angkat pujian pekerja Kristus dengan tetap bangkit berdiri dan dengan bersemangat. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Tuhanku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Tuhanku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Dan biarlah setiap dari kita lebih sungguh lagi menjadi pekerja bagi Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan sungguh kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Lause Shirley. Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi kali ini di minggu pertama di tahun 2021. Wah, Lause Shirley seneng banget bisa ketemu lagi dengan adik-adik dan kita boleh bersama-sama sekolah minggu. Masih semangat ya dengerin firman Tuhan ya? Yuk, Lause minta kita semua bangkit berdiri dulu. Kita mau berdoa sebelum kita dengerin firman Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memimpin kami sepanjang tahun 2020. Meskipun dengan adanya pandemi dan segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami bersyukur karena di tahun yang baru ini, kami boleh memulainya, mengawalinya dengan beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini tolong kami rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus boleh menerangi hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Lause Shirley, dan firman yang akan disampaikan itu menjadi firman yang boleh hidup di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk. Sebelumnya Lause mau bertanya dulu nih, Lause mau tes pengetahuan umum kalian. Siapa yang tahu apa nama sungai terpanjang di Indonesia? Ayo, ada yang tahu nggak? Sungai terpanjang di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini dia, Sungai Kapuas. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia. Nah, sekarang berikutnya, siapa yang tahu nama sungai terpanjang di Amerika? Ayo, ada yang tahu? Jangan googling ya. Jangan googling. Apa sungai terpanjang di dunia, di Amerika? Ada yang tahu? Lause kasih tahu ya. Ini dia, sungai terpanjang di Amerika. Ya betul, adalah sungai Amazon. Nah, sekarang Lause mau tanya yang terakhir. Ada yang tahu nggak? Apa nama sungai terpanjang di Israel? Ada yang tahu? Sungai terpanjang
terpanjang di Israel adalah Sungai Yordan. Nah, pada waktu itu adik-adik, ada seorang laki-laki yang dia melakukan kegiatannya itu di tepian Sungai Yordan. Dia menggunakan jubah baju dari bulu onta, kemudian dia pakai ikat pinggang itu dari kulit. Waduh, menarik juga ya laki-laki ini. Tetapi yang lebih menarik adalah si laki-laki ini selalu mengatakan kepada orang yang lewat di sekitarnya adalah begini: persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Wah, apa ya yang ingin disampaikan oleh Bapak ini? Oh, ternyata Bapak ini menyampaikan satu berita yang telah dicatat di dalam kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan hal ini mengenai akan hadirnya seorang juru selamat bagi dunia. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh si Bapak ini, mereka tahu bahwa Bapak ini sedang mengatakan, oh, kita harus siap-siap nih karena ada seorang juru selamat yang akan datang. Sehingga orang-orang yang tahu dan percaya, mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis kepada si Bapak ini. Bahkan bukan cuma itu adik-adik, si Bapak ini juga punya murid yang cukup banyak mengikuti kegiatan dia sehari lepas sehari. Wah, pada satu hari, tiba-tiba dari kejauhan datanglah seorang sosok laki-laki. Siapa ya kira-kira? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Dia datang menghampiri si Bapak ini bersama dengan murid-muridnya. Wah, Bapak ini melihat Tuhan Yesus datang yang makin lama makin dekat kepada dia. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Wah, bagaimana caranya si Bapak ini tahu dan jelas dan yakin melihat dan menunjuk kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, inilah anak domba Allah. Nah, adik-adik tentu sudah bisa menerka ya, siapa si Bapak ini? Betul sekali, Bapak ini adalah seorang bapak yang ketika dulu waktu dia masih ada di perut ibunya yang namanya Elizabeth, dia melonjak tergirangan ketika Maria bersama dengan bayi Yesus yang ada di dalam perut Maria itu datang ke rumah Elizabeth. Betul, dia adalah Yohanes Pembaptis adik-adik. Kemudian Yohanes Pembaptis ini melihat Yesus dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Waduh adik-adik, kemudian Tuhan Yesus minta kepada Yohanes untuk membaptis Tuhan Yesus. Yohanes pertama bilang, aduh Tuhan tidak, bahkan aku untuk membuka tali sepatumu aja aku tuh gak layak. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, tidak, kamu harus membaptis aku. Dan kemudian Yohanes dia taat dan dia membaptis Yesus. Adik-adik, yang lebih menarik adalah ketika Yohanes ada di tepian Sungai Yordan ini, murid-muridnya mengikuti dia. Bahkan dia tidak membanggakan diri dia sendiri adik-adik. Ketika ada orang Farisi, ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Yohanes, ini kau siapa? Kok engkau berani-beraninya baptis orang? Engkau ini nabi? Engkau ini Mesias? Yohanes bilang, bukan. Aku bukan Mesias, aku bukan nabi. Aku hanya seorang yang disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi sang Mesias. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Sungguh luar biasa. Nah, hal yang luar biasa yang kedua adik-adik. Ketika keesokan harinya, kembali Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis yang saat itu bersama dengan murid-muridnya. Yohanes Pembaptis kembali bilang kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Dia memperkenalkan sang Mesias sejati itu kepada murid-muridnya. Dan kemudian pada waktu itu ada dua orang murid Yohanes Pembaptis, yaitu yang satu bernama Andreas, yang kedua bernama Yohanes, anak Zebedeus. Andreas dan Yohanes ini kemudian dia tertarik karena dia tahu, oh ternyata Mesias ini bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Mesias ini adalah, ini loh, Tuhan Yesus. Dan kemudian
Yohanes serta Andreas ini kemudian mereka berkata kepada Tuhan Yesus, mereka mau ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, mari ikutlah aku. Yang menarik adik-adik, Yohanes Pembaptis gak marah ketika murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia ada di dalam dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Bukan untuk menjadi orang yang utama, tidak. Dia mempersiapkan jalan baginya. Adik-adik, kita menarik sekali melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis serta dua orang murid Yohanes Pembaptis yang kemudian pada akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Andreas. Apa adik-adik? Yang menariknya adalah mereka taat akan panggilan Tuhan. Bukan suatu kebetulan Yohanes Pembaptis menjadi seorang pengkhotbah yang memberitakan jalan tentang Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Allah sudah mempersiapkan bahkan dari sejak dalam kandungan ibunya. Kemudian Yohanes dan Andreas bukanlah suatu kebetulan dia ada di tepi sungai dan menjadi murid dari Yohanes Pembaptis dan kemudian dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan suatu kebetulan, tetapi semua sudah diatur oleh Allah. Sama seperti adik-adik. Adik-adik juga bukan suatu kebetulan lahir dari keluarga yang Kristen. Bukan suatu kebetulan adik-adik boleh bersekolah minggu di GKI Bungur. Bukan suatu kebetulan adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dari sejak kalian kecil. Bukan suatu kebetulan, tetapi Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian bagian kita apa? Bagian kita adalah taat terhadap panggilan Tuhan itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis, sama seperti Andreas, sama seperti Yohanes anak Zebedeus. Mereka taat akan panggilan Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian Andreas dan Yohanes anak Zebedeus ini pun mereka mengikuti Tuhan Yesus dan mereka menjadi dua orang murid pertama dari Tuhan Yesus. Yang menarik nih adik-adik, ya, yang menarik apa yang kemudian dilakukan oleh dua orang murid Tuhan Yesus ini. Ini satu hal yang menarik. Andreas ketika dia menjadi murid Tuhan Yesus dan dia sudah tahu bahwa yang dia ikuti ini adalah Mesias, juru selamat, apa yang dia lakukan? Pertama yang dia lakukan, dia cepat-cepat pergi adik-adik. Dia cepat-cepat pergi kemana? Ke kakaknya, ke saudara kandungnya sendiri, yaitu Simon. Dia bilang kepada Simon, Simon, engkau harus ikut aku karena aku sudah menemukan seorang Mesias. Wah, kok bisa ya? Kenapa Andreas sampai repot-repot dia cepat-cepat pergi, dia cari saudara kandungnya yaitu Simon untuk menyampaikan kepada Simon bahwa aku sudah menemukan seorang Mesias. Kenapa begitu adik-adik? Satu, karena Andreas dia mau membagikan sesuatu hal yang luar biasa yang sudah dia dapatkan kepada orang lain. Dia mau bagikan itu, dia nggak mau simpan sendiri adik-adik. Dia tahu bahwa dia sudah punya satu yang berharga yaitu Mesias, sang Mesias dalam hidupnya. Sehingga dia mau bagikan itu kepada orang lain. Dan dia bagikan kepada orang yang paling dekat. Kita tahu ya kemudian ya, Simon saudara kandung dari Andreas ini yang kemudian disebut sebagai Simon Petrus. Seorang murid Tuhan Yesus yang sangat baik pada akhirnya meskipun dia sempat mengkhianati Yesus. Tapi kemudian dia bertobat dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena Andreas saudaranya mau berbagi tentang apa yang sudah dia dapatkan. Kebahagiaan yang sudah dia dapatkan kepada Simon Petrus. Lalu saya yakin kita pun sebenarnya demikian. Kalau kita punya suatu hal yang baik atau kita dapat suatu pengalaman atau kita punya sesuatu hal yang baik, pasti kita mau bagiin kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Bener nggak? Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat bagian berikut ini. Wah, enak sekali makanan di sini. Keren. Bagaimana Kak makanannya? Enak sekali Pak makanannya. Sekalian saya mau bayar ya. Oh, tidak
Tidak perlu. Ini gratis buat kakak. Hah? Gratis? Iya kak. Bener kak? Benar. Semuanya gratis? Benar. Wah, kalau gitu boleh nggak kalau saya kasih tahu kepada teman-teman saya? Boleh, tapi kakak harus datang ya. Makasih Pak, makasih. Nah, adik-adik bagaimana? Lause yakin kalian pun juga akan melakukan hal yang sama, bukan? Ketika kita dapetin, ketika kita tahu ada sesuatu yang baik, kita pasti pengen bagiin ke orang lain. Mungkin gak usah jauh-jauh. Misalnya kalian dengerin satu musik, kemudian musiknya, musiknya bagus sekali, musiknya indah sekali. Kalian pun kemudian yang akan kalian lakukan apa? Biasanya kalian share, ya kan? Kalian share ke teman-teman kalian share ke sahabat kalian. Nah, itu musik atau mungkin makanan atau games yang paling baru, kalian begitu rindu untuk share kepada orang lain. Tapi bagaimana dengan berita Injil Yesus Kristus? Apakah kalian juga rindu untuk men-sharekan kepada orang lain? Harusnya itu yang paling utama bisa kita lakukan, adik-adik. Kita share tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, Yesus Kristus yang sudah melakukan segala sesuatu. Dia mati buat kita, tapi kemudian dia bangkit buat kita. Itu harusnya menjadi satu kabar yang kita terima, yang kita rindukan untuk kita bagikan kepada orang lain. Ingat loh adik-adik, Simon Petrus bisa menjadi salah satu murid yang paling berpengaruh, ya. Pengabaran Injilnya dia menjadi salah satu yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena ada Andreas yang memberitakan tentang Mesias kepada Simon Petrus. Hari ini kita nggak tahu loh adik-adik, ya. Lause juga nggak tahu nih. Lause bercerita kepada kalian tentang Tuhan Yesus. Lause nggak tahu, siapa tahu nih kalian yang sekarang lagi duduk dengerin firman Tuhan ini, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian kalian menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Lause nggak tahu. Tapi itu jadi satu pengharapan buat Lause. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang mendengarkan berita tentang Yesus Kristus dan mereka boleh diselamatkan. Jadilah pemberita-pemberita Injil Tuhan. Jadilah pengabar-pengabar Injil Tuhan, menceritakan kabar sukacita bagi orang banyak. Yang ketiga, yang terakhir adik-adik. Bukan hanya kemudian ada Yohanes, Andreas, kemudian Andreas mengajak Simon Petrus. Kemudian pada satu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ini berjalan dan kemudian mereka bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Tuhan Yesus gak banyak ngomong adik-adik dengan Filipus. Dia cuma bilang, Filipus, mari ikutlah aku. Kemudian Filipus taat, dia ikut Tuhan Yesus. Dan lagi-lagi adik-adik, di sini yang luar biasa sekali, ya. Filipus kemudian dia pun juga mengabarkan berita yang sama yang dilakukan oleh Andreas. Dia pergi kemana? Dia pergi ke sahabat baiknya yang namanya Nathanael. Dia bilang ke sahabatnya, ayo ikut aku. Aku sudah menemukan seorang Mesias. Aku sudah menemukan seorang juru selamat. Wow adik-adik. Tapi ini responnya agak berbeda nih. Si Nathanael ketika dia dikasih tahu sama Filipus untuk ikut dia karena sudah menemukan Mesias yang adalah Tuhan Yesus. Nathanael sempat nanya, bagaimana mungkin ada satu hal yang baik datang dari kota Nazaret? Ya, pada saat itu kota Nazaret tidak bisa diharapkan menjadi satu kota yang menghasilkan orang-orang yang luar biasa adik-adik. Hanya kota yang kecil. Tapi kemudian Tuhan Yesus nggak menyerah. Tuhan Yesus nggak nyerah. Ketika dia lihat Nathanael, dia panggil Nathanael. Nathanael, sini. Kemari. Nathanael kaget adik-adik. Dia kaget. Dia bilang, hah? Bagaimana engkau mengenal namaku? Dia belum dikenalin sama Nathanael. Tapi Tuhan Yesus tahu siapa Nathanael. Kenapa begitu adik-adik? Ya karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia kenal setiap kita. Dia tahu setiap kita.
Kemudian Nathanael bilang, wow, kau kenal aku mau ikut engkau, aku mau menjadi murid engkau. Tuhan Yesus bilang, karena aku mengenal kamu, kamu mau jadi muridku. Ikutlah aku dan kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada aku sekedar mengenal engkau. Adik-adik, ikut Tuhan ada pengharapan. Ikut Tuhan ada tujuan. Kita nggak hanya sekedar ikut Tuhan terus nggak tahu apa mau bagaimana lagi, gimana lagi, enggak. Ikut Tuhan ada harapan, ada pengharapan yang kita nantikan di depan. Lause mau cerita nih adik-adik. Lause itu baru kenal Tuhan Yesus benar-benar sungguh-sungguh itu ketika Lause kuliah. Jadi ketika Lause usianya mungkin sekitar umur 18-19 tahun. Lause baru benar-benar ikut Tuhan, baru benar-benar kenal Tuhan. Meskipun sebelumnya ya Lause ada pergi ke gereja, Lause nggak ikut sekolah minggu ya, karena mama papa Lause bukan orang Kristen. Jadi Lause nggak ikut sekolah minggu. Tapi ke gereja karena Lause sekolah di sekolah Kristen. Nah, waktu pertama kali benar-benar sungguh ikut percaya sama Tuhan, tahu nggak apa yang Lause pikirin? Lause berpikir kayak gini adik-adik. Aduh, untung ya aku baru kenal Tuhan tuh umur 18-19 tahun. Sehingga ya langsung tuh masih sempet jadi anak bandel, masih ngerasain bandel. Oh, seneng deh, bisa bully teman, bisa pergi ke tempat-tempat yang seharusnya Lause nggak pergi. Bahkan mungkin bisa coba minum-minuman yang seharusnya Lause belum boleh minum. Hal-hal yang kayak gitu, Lause berpikir, aduh untung ya aku baru kenal Tuhan umur 18-19 tahun. Wah, kalau kenal Tuhan dari kecil, ribet deh. Kenapa? Karena kalau jadi orang Kristen itu banyak aturannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Bener nggak adik-adik? Nah, ini satu hal yang juga luar biasa adik-adik. Ketika kita semakin kenal Tuhan, ketika kita semakin belajar apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita, ketika kita semakin mau cari tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup kita. Adik-adik, semakin lama Lause kemudian berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Lause bilang, aduh Tuhan, kenapa saya baru kenal Tuhan ketika saya berusia 18-19 tahun? Kenapa saya nggak kenal Tuhan dari sejak saya lahir? Kenapa saya nggak jadi Kristen, saya percaya Tuhan ketika saya dari kecil? Kenapa adik-adik? Karena Lause tahu, sekian belas tahun Lause lewatkan hidup Lause dengan menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang Lause lakukan. Dengan perbuatan-perbuatan yang Lause lakukan. Seolah-olah Lause menyalibkan Yesus berkali-kali dengan perbuatan yang Lause lakukan. Dan Lause memohon ampun pada saat itu sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau mungkin saya baru kenal Tuhan setelah saya dewasa, tapi biarlah hidup saya ke depan menjadi hidup seorang yang benar-benar takut sama Tuhan. Nggak mau lagi menyakiti hati Tuhan, mencintai apa yang Tuhan cintai, membenci apa yang Tuhan benci. Adik-adik, syukur kepada Tuhan kalau saat ini kalian lahir dari keluarga Kristen. Kalau hari ini kalian jadi anak Tuhan dari sejak kalian kecil. Kalian punya banyak waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalian punya banyak waktu untuk merasakan kasih dan anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat kalian. Dia yang adalah Allah. Dia mau turun ke dalam dunia. Bahkan puncak penderitaannya adalah ketika dia mati di atas kayu salib dan dia ditinggalkan oleh Allah. Menjadi satu hal yang sangat luar biasa, menyakitkan bagi diri dia. Tetapi tidak berhenti di situ. Pengharapan yang Tuhan Yesus berikan adalah ketika Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit buat kita. Dia memberikan kemenangan buat kita. Sehingga setiap kita anak-anaknya yang begitu penuh dengan dosa, yang begitu penuh dengan kesalahan, yang seharusnya menerima hukuman dan murka Tuhan, boleh mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh belajar. Hari ini kita sungguh-sungguh belajar
bagaimana kita jadi anak-anak Tuhan. Bahwa kita sudah dipersiapkan jadi anak Tuhan. Dengan adik-adik lahir di tengah keluarga Kristen. Dengan adik-adik menjadi mendengarkan firman Tuhan dari sejak kalian kecil. Itu sudah dipersiapkan Tuhan. Bukan kebetulan adik-adik, bukan kebetulan. Kalian sudah dipersiapkan Tuhan. Tinggal bagaimana respon kalian. Maukah kalian taat dengan panggilan Tuhan jadi anak Tuhan? Setelah kalian terima panggilan Tuhan itu, yang berikutnya adalah kalian bagikan hal yang luar biasa ini kepada orang-orang yang terdekat dengan kalian. Lihat sekeliling kalian masih banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Kabarkan kabar baik ini. Dan yang ketiga adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun jalannya gak mulus, meskipun jalannya kita akan jatuh bangun di dalam dosa, tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Adik-adik, Nathanael yang kemudian juga dikenal namanya adalah sebagai Bartolomeus. Dia terus ikut Tuhan dengan setia sampai dengan akhirnya ketika dia pergi mengabarkan Injil di kota yang disebut Armenia. Kemudian dia memberitakan Injil di sana dan dia berhasil mempertobatkan Raja Armenia menjadi seorang Kristen. Pada waktu itu Bartolomeus atau Nathanael ini kemudian dia ditangkap. Dia menjadi martir Tuhan. Dia mati karena menjadi pemberita Injil Tuhan. Dan mati dengan cara yang cukup mengenaskan adik-adik. Dia dikuliti hidup-hidup. Bahkan ada yang dikatakan dia dikuliti hidup-hidup kemudian dia disalib terbalik. Tapi pada intinya dia tidak pernah meragukan dan atau dia tidak pernah merasa, aduh kenapa ya aku jadi murid Tuhan Yesus. Enggak pernah adik-adik. Bahkan Lause yakin sampai dengan titik akhir hidupnya. Nathanael, murid yang dipanggil Tuhan, karena diajak oleh Filipus, dia tetap memuji Tuhan sampai dengan akhirnya. Dia nggak berkata, kenapa harus aku Tuhan yang menderita? Dia nggak berkata itu. Tapi dia berkata, kenapa aku Tuhan yang dipilih Tuhan dari sekian banyak orang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan Lause berharap, itu pun juga yang kalian doakan, katakan kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah menerima anugerah keselamatan itu. Dan biarlah hati kami penuh dengan syukur dan taat untuk ikut Tuhan sampai dengan akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena kami tidak akan pernah bisa cukup untuk mengerti mengapa Tuhan Yesus mau mati buat kami. Mengapa Tuhan Yesus memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam waktu kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang mungkin masih kecil ini, tapi Tuhan berikan anugerah kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Dan biarlah panggilan Tuhan menjadi anak Tuhan ini boleh kami responi dengan kami taat akan panggilan Tuhan. Kemudian kami boleh memberitakan kabar Injil ini kepada orang-orang lain. Dan kemudian kami boleh terus setia ikut Tuhan. Pimpin setiap anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Dari sejak mereka kecil sampai mereka besar. Boleh ada dalam tangan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini cerita sekolah minggu kita judulnya Panggilan di Sungai Yordan. Bahan ceritanya dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 51. Nanti di akhir ibadah akan ada tayangannya. Kemudian ayat hafalannya terambil dari Yohanes 6 ayat 37. Lause akan bacakan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan kembalikan lagi untuk ibadah kita selanjutnya.
Terima kasih Rose Sherit yang telah membawakan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari semuanya kita bangkit berdiri dengan sikap hormat. Kita nyatakan iman kita bersama dengan gereja dari seluruh abad dan tempat. Kita nyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, boleh duduk kembali. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita bisa memberikan persembahan seperti biasa melalui online. Jadi adik-adik bisa minta mama papa adik-adik untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja, atau bisa melalui QR code yang ada di layar. Atau kalau kalian bisa transfer sendiri atau melalui scan QR code secara sendiri juga bisa, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Give Thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas kasih-Mu yang terus berlimpah bagi kami, yang tiada habis-habisnya bagi kami. Tuhan, ini ada persembahan dari kami, kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan, dan biarlah Tuhan persembahan dari kami ini dapat Engkau berkati dan bisa membantu untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dan biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini bukanlah hanya persembahan semata, tapi kami juga bisa memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang telah tadi disampaikan, biarlah kita dapat memberitakan Injil ke sekeliling kita, ke sesama kita. Dan biarlah kita menjadi anak-anak terang, yang menjadi terang dimanapun dan kapanpun kita berada, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita angkat pujian, Aku Anak Terang. Dengan sambil bangkit berdiri dan sungguh bersukacita, kita angkat pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, siap melayani Tuhan. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, siap melayani Tuhan. Aku anak terang, taat
bermanfaat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Dengan tetap bangkit berdiri, mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Tuhan karena kami diberikan satu kesempatan lagi untuk dapat beribadah kepadamu, untuk dapat memuji namamu, memuliakan namamu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami bisa memberitakan Injil-Mu ke sekeliling kami. Dan biarlah juga Tuhan, kami bisa menjadi garam dan terang dan menjadi berkat bagi sekeliling kami juga. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap memberkati dan menyertai kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Teman-teman boleh duduk kembali dan saat teduh sejenak. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.